Haleluya. Selamat malam semua jemaat Tuhan yang diberkati. Ya, kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih beri kesempatan. Ya, ada sekian banyak waktu dalam hidup kita sesuai dengan usia kita masing-masing, dan Tuhan tetap menyertai kita. Teristimewa perjalanan iman kita kepada Tuhan, yang hari-hari ini kita percaya akan semakin banyak hal-hal yang Tuhan akan nyatakan, yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya tidak janjian dengan yang memimpin pujian ya. Firman Tuhan saya pada malam hari ini saya beri judul Hati yang Teguh. Ya, dari tadi pujiannya tentang hati, yang menyangkut hati. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya khususnya untuk membagikan berkat firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi siang, gak siang sekali sih, pagi tapi menjelang siang, Ibu Gembala menghubungi saya untuk bisa melayani sore hari ini. Dan memang tanpa diduga semuanya, ya, keadaan-keadaan yang seketika terjadi. Ya, saya dengar di sini ada kedukaan khususnya bukan jemaat katanya, ya, tapi inilah yang Tuhan kirimkan kepada kita semua. Seringkali kita tidak berharap kalau Tuhan kirim sesuatu yang baik-baik aja gitu, ya, yang manis-manis aja gitu. Tapi Tuhan izinkan keadaan yang sepertinya siapa kok kita harus turun tangan, kok kita harus melayani. Tapi satu hal yang diingatkan, bahwa kepada siapapun kita harus bisa saling menolong. Ada pujian katakan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, itu ya. Nah, puji nama Tuhan. Firman saya siapkan tadi mau berangkat, persis saya sudah rapi, ada telepon dari yang membersihkan gereja di tempat saya, ibu-ibu Muslim, ya. Dia sangat mencintai pekerjaan ini. Dia selalu pengen dikatakan membersihkan rumah Tuhan, khususnya gereja. Sekalipun saudara-saudaranya semua, sudah musuhin dia gitu. Musuhin bener-bener. Jadi dia tinggal seorang diri, seorang janda. Suaminya sudah dipanggil Tuhan dan dia tidak memiliki anak. Ya. Tadi jam 6 lewat ya. Sekitar 6:30, makanya saya kemarin tuh ngepas banget waktunya. Dia telepon kepada suami saya, "Om, apakah ada yang mau pinjam keyboard Om?" Suami saya bilang, "Enggak." "Laptop Om?" "Enggak." "Kenapa?" "Enggak ada Om di gereja. Keyboard dan laptopnya hilang." Suami saya tanya, "Lo kok bisa?" "Saya nggak ngerti." Setelah dicek semua pintu-pintu, memang ada pintu yang selama ini kita sedikit mungkin kurang perhatikan, itu sudah rusak, dia punya kuncinya. Jadi khususnya jendela ya, jendelanya, karena gereja kami tuh jendelanya cukup dari atas sampai bawah gitu. Rupanya itu rusak dan belum diperbaiki. Tadi malam kami masih kepake, masih ibadah doa. Jadi setelah dia datang untuk membersihkan gereja, ternyata keyboard dan laptop untuk LCD-nya hilang. Tapi waktu itu saya cuma bilang, Tuhan sudah kasih ayat ini kepada saya, mempersiapkan saya supaya saya tidak menjadi kecewa, tidak menjadi seperti kayak gelisah gitu ya. Apalagi mau dalam ibadah doa, Tuhan kasih tenang saya, dan
kami langsung menghubungi beberapa jemaat yang ada di sekitar sana, dan setelah diselidiki memang rupanya dia keluar dan masuk dari jendela yang notabene rusak kuncinya, sebab tidak ada alat-alat yang cukup untuk dipakai membongkar jendela itu. Jendelanya mulus, nggak ada apa-apanya, nggak ada bekas congkelan gitu. Tapi rupanya kunci di dalam itu sudah lepas dan belum diperbaiki. Suami saya katakan, sudah biar saja. Ini kan perkakasnya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membela, menyediakan. Saya sedikit, ya namanya kitab ibu-ibu ya, ibu-ibu, emak-emak nih gitu ya. Kalau ada sesuatu barang yang hilang tuh, aduh kan belinya nggak gampang gitu ya, belinya dengan susah payah gitu ya. Hilang gitu kayaknya agak sedikit, aduh Tuhan kenapa ya, besok mau minggu ibadah bagaimana, saya mau pakai alat musik nih nggak ada segala. Tapi ya itulah kadang-kadang suami ya bisa menenangkan dengan arti kata, nggak usah dipikirin, kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan bertindak dengan caranya. Jadi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini dan kejadiannya mengganggu hati saya, Tuhan sudah berikan dasarnya supaya saya tidak menjadi tawar hati ya, supaya saya tidak menjadi kecewa. Itu keyboard itu waktu dibeli itu waktu kami pindah di gereja yang baru ya, sebab yang lama itu keyboardnya sudah rusak dan sampai saat ini saya belum sempat untuk memperbaiki. Oke, makasih Pak. Belum sempat memperbaiki ya. Jadi ya saya katakan nanti dilanjutkan lagi kalau saya sudah pulang pelayanan, beritanya bagaimana. Tapi setelah diselidiki oleh jemaat, memang benar itu tidak ada. Laptop juga apalagi ya, karena memang itu untuk LCD. Ya saya bilang udah, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi malam hari ini ayat yang saya dapatkan siang tadi dalam mempersiapkan khotbah yaitu Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Luar biasa Tuhan kita ya. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kalau sesuatu yang tidak enak itu terjadi, nggak mungkin hati kita bisa baik-baik saja, betul? Pertama kali bukan otak tapi hati yang diganggu. Tapi ayat ini saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah dasarkan ayat ini sebelum saya dengar berita kehilangan itu. Jadi kita lihat di sini bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saya percaya setiap kita setiap pagi berdoa minta kepada Tuhan biarlah dapat melalui hari ini bersama Tuhan dengan yang baik. Amin. Tapi kalau segala sesuatu terjadi di luar dari apa yang kita harapkan, itu pun dalam rancangan Tuhan. Saya sering kali berdoa pagi, saya tidak tahu Tuhan, hari ini masih rahasia buat saya. Tapi saya percaya semua dalam pengamatan Tuhan, semua dalam kendalinya Tuhan. Itu yang saya doakan setiap pagi. Jadi kalau dikatakan yang hatinya teguh, yang teguh tuh bagaimana ya? Hari ini atau hari-hari ini jemaat-jemaat Tuhan seringkali diganggu pikiran dan hatinya. Itu dua jalur yang koneksinya cepat sekali. Kalau hatinya diganggu pasti otaknya mikir. Itu.
Gue mesti apa nih? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus ku perbuat? Ya, ya kan? Tidak mungkin kalau hatinya diganggu, dia tenang-tenang aja, aman-aman aja, enggak. Tapi kepada kita firman Tuhan katakan yang hatinya teguh, Tuhan jaga dengan damai sejahtera. Makanya waktu saya dengar beritu, walaupun hati sedikit, aduh kaget juga, gimana ya Tuhan nanti minggu mau ibadah gitu ya. Tapi Tuhan beri damai sejahtera memang. Biasanya suami saya juga lebih cepat nanggapinnya dengan sedikit panik gitu. Tapi ini pun enggak gitu. Sepertinya memang dalam kendalinya Tuhan. Nah inilah yang kita alami hari-hari ini, bagaimana damai sejahtera itu bisa tinggal dalam kehidupan kita. Kita melewati doa sepekan, doa Pantekosta, bagaimana kita bisa merasakan segala sesuatu yang Tuhan jagai dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin pikiran kita sudah kacau, pikiran kita ini sudah blank gitu ya, nggak tahu mau bikin apa, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan jagai hati kita dengan damai sejahtera. Sekalipun yang kita dapati hari ini bukan hal yang enak, bukan sesuatu yang menggembirakan kita, bukan sesuatu yang bikin kita senang, bukan. Tapi bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita kalau kita memiliki Tuhan, dijagai hati kita sehingga damai sejahtera itu membungkus hidup kita. Ini hari-hari ini saya bilang, kalau saya naik mobil gitu ya, pagi-pagi mau ke pasar atau kemana, saya bilang kok makin banyak orang stres ya, saya bilang gitu. Iya, di jalan dari rumah kami ya ke daerah Taman Aries itu pasar, itu setiap pagi tuh bisa diketemu sekitar 3-4 orang yang di pinggir jalan, yang tadinya mukanya bersih, tapi seminggu, sebulan mulai ada perubahan, bukan makin benar, makin kacau. Tadinya dia diam-diam aja, tapi sekarang udah bisa jalan dari ujung ke ujung, sehingga yang tadinya terang jadi gelap. Yang tadinya pakaiannya rapi sudah mulai acak-acakan. Damai sejahtera inilah yang seringkali diserang oleh kuasa kegelapan untuk membuat kita jadi banyak perbantahan kepada Tuhan. Saya hanya selalu ingatkan kepada anak-anak saya, juga kita saling mengingatkan sebagai suami istri, jaga damai sejahtera. Ya, sebab sesuatu itu kalau saja dikorek congkel sedikit, kita tidak bisa menguasainya, maka hal itu akan membuat kita tuh kacau balau satu hari itu. Zaman ini saudaraku, inilah akhir zaman. Saya katakan kita bukan menantikan akhir zaman lagi, bukan. Tapi kita sudah hidup di akhir zaman. Lihatlah keadaan sekeliling kita. Begitu banyak kita jumpai keadaan-keadaan tidak seperti yang kita pikirkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang-orang, firman Tuhan katakan, banyak orang-orang yang menjadi murtad. Banyak orang-orang yang menjadi sesuatu yang dulunya berapi-api, mereka mundur. Bahkan angin pengajaran, yang namanya angin, dia menetap nggak Bapak Ibu? Enggak. Nah GPDI ini sedang mengalami banyak angin. Ujung-ujungnya masuk angin ya, kerokan. Tapi ini ya, GPDI sedang banyak mengalami angin-angin. Jadi kalau angin pengajaran sesat itu tidak bertahan lama. Jadi kita nggak usah panik, kita nggak usah pusing. Bodoh amat tuh media sosial bilang pengajaran ini nggak boleh begini, pengajaran itu nggak boleh begitu. Nggak usah pusing. Kita hanya pakai firman Tuhan yang murni. Ya. Supaya apa? Kita tidak terombang-ambingkan. Hati kita nih kadang-kadang tuh punya kecondongan untuk coba yang itu yang baru. Coba itu tempat ibadahnya tuh kayaknya rame.
segalanya enak. Hati ini seringkali menipu. Tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam jebakan. Nah, firman Tuhan katakan di sini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada siapa? Kepada mula, kepada Tuhanlah kita percaya. Nggak usah ikut-ikut orang, nggak usah baca. Ya bolehlah kita namanya punya HP, kita buka media sosial. Ya begitu ya, ceritanya macam-macam. Ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang itu boleh. Bahkan yang lebih ekstrem aja sekarang ini banyak banget. Ya, tapi biarlah kita punya kepada Tuhan, kita percaya. Ayat 4 katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kalau bapak ibu yang sudah lanjut usia, pasti lagu Maranatha, Tuhan datang, atau tak lama lagi Tuhan datanglah. Itu dari zaman saya masih TK kali itu lagu. Sampai hari ini Tuhan belum datang. Apakah kita kecewa? Enggak. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Mau digenapi oleh Tuhan kapan, itulah kedaulatan Tuhan. Itulah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Nah, firman Tuhan katakan di sini, sebab Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Saudaraku, sekarang ini iblis pun punya cara. Ya. Bisa gak iblis bikin orang jadi kaya? Bisa. Kalau enggak ada Gunung Kawi itu. Ya kan? Orang kesana ke Gunung Kawi supaya kaya katanya. Iblis pun bisa bikin kaya. Iblis pun bisa bikin mujizat. Hari-hari ini saudaraku, perbanyak doamu kepada Tuhan supaya kita punya filter. Seperti ini mic ada pembungkusnya tadi. Kita punya filter. Sehingga kita nggak gampang dibodohi, nggak gampang dipengaruhi, apalagi dengar selentingan begini. Nggak usah, tetap pegang teguh firman. Mazmur 25 ayat 3. Mazmur 25 ayat 3 dikatakan di sini, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Katakan haleluya. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Amin. Mereka yang akan malu karena mereka sudah berkhianat, mereka sudah berpaling. Tadi lagu terakhir katakan, kau dapati aku setia. Setia itu menyangkut hati. Kalau hatinya tidak mau setia, yang lainnya nggak bisa ngikut ke setia. Suami istri begitu, ya kan? Kalau kita nggak punya hati yang kuat untuk mengasihi, untuk setia kepada pasangan kita, bisa aja, udah gue bosen melu, ganti ya. Ya kan? Bisa semuanya itu. Makanya berpulang lagi kepada hati. Jadi yang menantikan Tuhan, dikatakan di sini bahwa dialah yang akan bisa menerima segala yang baik dan tidak dipermalukan oleh Tuhan. Jadi upah kita saat kita menantikan Tuhan mungkin belum terjadi hari ini, mungkin belum terjadi besok, mungkin lusa, tapi ada waktu. Waktu adalah proses untuk kita menerima segala apa yang Tuhan janjikan. Amin. Sebab kita tahu juga bersama, waktu kan ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Besok tanggal berapa Bapak Ibu? 8. Besok lagi tanggal? Besok lagi tanggal? Nambah nggak angkanya? Nambah. Dia nggak akan berkurang. Waktu itu nggak bisa kembali. Mundur enggak. Tapi waktu itu maju. Dengan kata lain, waktu itu adalah proses kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi
jangan pernah kita katakan, aduh, kayaknya aku masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Itu cuman bahasa orang lagi romantisan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, hari-hari ini kita mesti benar-benar menjadi orang-orang yang bisa peka dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Hati. Ya. Saya punya kebiasaan kalau tiap pagi itu jam 4 saya sudah bangun. Saya sudah bangun, saya bersaat teduh dulu sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan itu jam 4. Jam 5 selesai, saya bangunkan anak-anak saya. Ya, kalau suami saya tuh dia bisa bangun tengah malam, jam 1, jam 2 dia doa sendiri lagi. Tapi anak-anak tuh saya kumpulkan jam 5. Kita berdoa. Kita berdoa saja seringkali habis doa itu bukan jaminan hari itu aman. Begitu amin bunyi kring, ada masalah. Baru bangun nih, kring, ada yang WA. Ini pengalaman pribadi ya, pinjam duit pagi-pagi. Saya bilang ampun deh, ayam juga belum berkokok banyak. Ya, benar, ini pengalaman pribadi. Saya bilang, bangun, doa dulu. Jangan pinjam duit dulu, doa dulu. Aduh, ini ya susah. Nah, dikatakan waktu itu nggak pernah menunggu kita. Waktu itu akan berjalan. Maka dikatakan biarlah kita melewati waktu itu supaya kita mengalami proses Tuhan. Saat kita diproses, maka Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang setia. Semakin proses itu berjalan, maka kita akan bisa memiliki hati yang tambah kuat. Proses itu membentuk hati kita semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya hari-hari ini pun tidak bisa menjamin. Tapi bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita hidup melekat kepada Tuhan, itulah yang akan menjamin kita untuk menjagai hati kita. Maka dalam Amsal 4 ayat 23, kalau saudara mau baca boleh. Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sini, itu ayat yang sangat terkenal ya, yang sering kali dipakai juga, dibaca juga, tentang bagaimana kita menjagai hati. Hati ini nggak kelihatan, saudaraku. Hatinya bukan hati liver ya. Yang dimaksud ini bukan liver, bukan hati organ tubuh, tapi hati kita yang di dalam ya. Dikatakan di sini ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada loh Bapak Ibu sekalian, orang yang menyimpan kesalahan orang lain sampai gua mati gua nggak akan maafin dia. Sampai dia gua mati gua nggak akan pernah mau bertemu lagi sama dia. Udah dipantek hatinya seperti itu. Banyak penyakit-penyakit hari ini pun timbul karena hati. Saya pernah dengar, ini almarhum ibu gembala kami dulu, dia katakan, kenapa orang seringkali banyak mengalami penyakit, apalagi sedikit-sedikit sekarang ini masuk dalam satu kategori cancer. Itu penyebabnya hati, bukan hati lever ya, hati lohnya yang tidak beres. Sehingga itu menggerogoti, dan terus bertumpuk. Jadi jangan bilang, aku gak apa-apa kok, aku sama dia baik-baik aja kok, aku nggak ini kok, istilahnya tetap mau ketemu dia. Tapi di belakang kita ngomong, tuh orang tuh bener-bener ya, gak punya otak bener ya. Gak punya pikiran ya. Yang diomongin dia lagi. Berarti hatinya belum bersih. Hati ini jangan tempat sampah.
Sampah kalau ditaruh lama-lama bau nggak? Bau lah. Ya, bau lah itu ya. Jadi jangan disimpan. Lepaskan itu. Kalau kita memang mengampuni, ampunilah dia. Melupakan apa yang dia sudah perbuat kepada kita. Karena Tuhan aja katakan, aku sudah melupakan itu semua. Sehingga dikatakan apa? Waktu ada seorang perempuan Sunda yang berzina, yang ketahuan berzina, apakah Tuhan itu kesal? Kesalnya ada mungkin. Tetapi apa yang dikatakan? Setelah orang-orang disuruh untuk melempari dia dengan batu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari pertama kepada perempuan itu dengan batu. Karena hukumnya rajam. Ya, nggak ada yang berani. Apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kasih karunia itu, saudaraku. Tuhan mencontohkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tuh kayaknya udah kita mau unyang-unyang tuh perempuannya. Ya kan, apalagi ibu-ibu tuh. Ya, emak-emak tuh paling seru deh kalau gitu. Oh, kita mau unyang-unyang, kita jampet-jampet nah. Rambutnya kita jenggut-jenggutin apa. Enggak. Padahal perbuatannya itu sudah sangat tidak baik. Tapi tetap pengampunan Tuhan berikan. Kembali lagi ke hati. Maka dikatakan, beriku hati baru ya Allah. Supaya apa? Kita diperbaharui. Setiap hari kita diperbaharui hati kita. Malah kalau sampai ada orang bilang, aduh, tempo hari saya sudah menyakiti hati ibu, tempo hari saya sudah berbuat salah. Yang mana ya? Kita udah lupa. Lebih baik begitu. Lupain saja. Ngomong bisa. Tapi teorinya bisa nggak nih? Itu ya. Ya, firman Tuhan katakan di sini, biarlah kita semakin berjalan hari-hari ini menuju apa yang Tuhan mau, yaitu kesempurnaan. Sebab semua yang akan menuju kepada kesempurnaan itulah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Bagaimana mau sempurna? Kita masih ribet sama si A yang berbuat curang, si B yang menyakiti kita, si C yang bikin kita macam-macam deh. Sepertinya orang nggak ada yang benar sama kita, cuma kita yang benar. Kita harus belajar. Hal inilah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 30 di sini. Hati yang tenang menyegarkan, tetapi iri hati membusukkan. Banyak penyakit yang gak ketemu sampai hari ini. Dibawa ke sini, ke sana, kemari. Dokter ini, gak ada penyakit. Tapi kenapa dia masih tetap sakit? Ada yang dia rasa. Karena apa? Hatinya gak tenang. Tuhan paling tahu. Kita gak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada kita tutupin sama Tuhan. Gak bisa. Biar kita ngumpet di bawah kolong ranjang ke atau mana, supaya gak kelihatan Tuhan. Tuhan lihat. Hati yang kita jaga hari-hari ini. Untuk terus melihat segala kebaikan Tuhan, untuk terus mengalami anugerah Tuhan. Ada orang yang sedikit-sedikit sedikit-sedikit baper, bahasa sekarang, bawa perasaan. Tunggu, pendeta itu ngomongnya kok gitu sih? Dia pasti nyender gue nih. Nyender bukan nyindir. Iya. Padahal nggak ke situ, nggak ada. Semua firman yang disampaikan itulah murni dari kebenaran firman. Dan kalaupun ada yang merasakan, itulah Tuhan tahu dia butuh itu. Jangan sakit hati.
Jemaat saya satu, tante, saya tanya, kok kamu udah berapa lama gak ikut doa nih? Sibuk amat, saya bilang. Percuma tante, doa-doa. Kenapa? Anak saya aja susah banget diajak ke gereja. Daripada begitu, udahlah, saya gak ikut doa. Saya tanya, itu suara dari mana ngomong begitu? Dia diam. Siapa yang bilang begitu? Kalau nggak ke gereja itu biarin aja. Itu suara sebelah tuh. Saya bilang, suara iblis. Udah kamu nggak usah gereja. Kayak hidup lu bener aja makin bener. Enggak. Lihat tuh rumah tangga lu kayak gitu. Lihat tuh anak-anak lu kayak gitu. Lihat tuh masalah lu nggak pernah berhenti. Terus itu yang dikumandangkan di telinga kita. Sehingga apa? Melemahkan iman kita, melemahkan hati kita. Ya udahlah, emang gak usah gereja, ngapain? Gereja nangis-nangis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahukan, air matamu, doamu, sekalipun belum Tuhan jawab, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Ada waktu, ada saat di mana Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan memperlihatkan jawaban doamu. Jadi jangan pernah hati kita, mungkin hati, capek hati banget ya, saya dengar gitu ya, capek hati banget, dibilangin nggak mau ngerti itu. Jangan capek-capek. Tadi kan nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Emang bekerja di ladang gak capek-capek tahu? Ya kan? Capek no, apalagi di ladang. Kalau di kantor enak pakai AC. Nah di ladang ketemunya sama tanah, sama batu, belum bajaknya pakai tenaga. Ayo, segala sesuatu hari-hari ini pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Nggak akan terulang, saudaraku. Kita nggak bisa mundur. Waktu itu kita nggak bisa mundurin, nggak bisa. Aduh, kemarin saya nggak ke gereja, saya mundur supaya saya besok bisa ngalamin yang minggu kemarin ke gereja tuh rasanya kayak orang iso. Nggak bisa. Sudah lewat berkatnya. Bangsa Israel waktu dalam perjalanannya ke tanah Kanaan, Tuhan kasih mana tiap hari. Tiap hari pagi sore. Tapi mana itu nggak boleh disimpan. Kalau disimpan dia jadi busuk. Jadi nggak bisa. Buat besok dah supaya nanti kalau kurang kan punya persediaan. Nggak bisa. Jadi apa yang Tuhan berikan berkat itu tiap hari, itulah tiap hari kita nikmati. Besok bagaimana ya Tuhan? Saya ini suka ngobrol sama suami saya. Kita punya filosofi berbeda. Karena suami saya dari dari Sulawesi Utara, saya dari keturunan Tionghoa. Jadi ada filosofi yang beda. Kalau orang sana nih katanya, kalau berusaha ada kalimatnya. Lihat aja besok, atau bagaimana besok, atau misalkan mungkin lebih simpelnya, hari ini nih kalau kita nih dapat berkat lebih pasti kita simpen, ya kan? Tapi kalau orang sana katanya, bagaimana besok lah? Orang Sulawesi Utara, makanya kan orang kalau makan, bikin acara pesta itu menunya mesti 7 rupa. Saya bilang, tuh benar. Saudara boleh pergi ke kampung suami saya. Itu kalau makanan tidak 7 rupa, kayaknya belum lengkap, belum sempurna. Tapi kalau kita orang keturunan, besok bagaimana? Besok bagaimana? Artinya apa? Disuruh mikir dengan bijak untuk memberi atau menyiapkan persediaan. Jadi saya suka debat nih kalau suami saya bilang, udah nggak bisa, besok gimana? Saya suka bahasa gitu, besok bagaimana gitu. Suami saya bilang, bagaimana besok lah.
Iya kan? Tapi firman Tuhan katakan, memang dia selalu bilang, kan firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada lagi. Bener. Saya nggak salah. Kalau kesusahan cukup sehari aja, jangan dibawa-bawa lagi. Saya bilang. Masa besok masih dibawa? Udah cukup sehari aja, udah cukup. Ya, jadi lihat di sini bagaimana Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang hatinya tenang, dikatakan. Ya, dalam tadi dikatakan Amsal 30 ayat 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tubuh. Orang sakit itu karena hatinya sebenarnya sakit, pikirannya sakit, padahal tubuhnya nggak ada apa-apa, gitu. Nah, dikatakan kalau orang yang punya iri hati itu membusukkan tulang. Orang nggak kenapa-napa, tulangnya bisa busuk, tulangnya bisa hancur. Tuh, ya kan? Ini satu bahasa kiasan. Artinya, biar kita menaruh ketenangan kita hanya kepada Tuhan. Karena dengan tinggal tenang di kaki Tuhan, maka kita bisa menikmati segala yang baik. Ada orang nggak punya duit, tenang aja dia. Tapi ada orang punya duit, gelisah. KPK. Iya kan? Yang nggak punya duit tenang aja dia. Tapi yang punya duit malah gelisah, mikirin nih duit gua nih mesti gua puterin nih. Betul. Untung aja tuh duit nggak maboknya diputerin ya. Jadi biarlah kalau firman Tuhan ini, saya bersyukur banget kenapa Tuhan kasih pilih saya untuk membawakan ayat ini. Rupanya akan ada kejadian. Tapi Tuhan sudah membackup saya untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah malam hari ini sama-sama terus kita akan berjuang. Seperti pujian dikatakan, ku berjuang sampai akhir. Akhir hidup kita nggak ada yang tahu. Ya, besok atau nanti malam, lusa atau nggak ada yang tahu, saudara. Jemaat kami waktu itu dia baru saja bersaksi hari Minggu. Wah, dia dengan begitu rupa anak-anaknya semua ada di gereja, dia senang sekali dia bersaksi. Tidak ada penyakit, saudaraku. Ya biasalah kalau penyakit ibu-ibu ya, dengkulnya sakit, suka ya kan, umum lah ya gitu, itu wajar gitu ya. Sorenya dikasih makan sama anak-anaknya, dibeliin makanan karena kumpul, ada beli pizza lah segala macam tadi mengenai. Tiba-tiba habis makan dia jatuh, bawa ke rumah sakit, masuk ICU langsung. Hari Selasa, innalillahi. Tapi saya salut, dia bawa milik Tuhan terakhir hari Minggu itu sebelum dia kembali. Jadi dengan kata lain, dia mengakhiri perjalanan imannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi hidup ini adalah terus lakukan yang baik. Anggaplah besok Tuhan panggil kita. Jadi hari ini kita terus ayo bersemangat untuk terus menghampiri Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, untuk terus bekerja bagi Tuhan. Sebab waktunya, saatnya itu tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa. Saya tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Bulan Maret, orang tua saya jatuh, ya. Jatuhnya tuh hal yang kecil, sepele. Memang mama saya ya, khususnya karena papa saya udah nggak ada, mama saya tuh fobia sekali dengan kucing. Dia pokoknya kalau ngeliat kucing nggak bisa aja, geli gitu. Ya, pagi-pagi biasa dia suka lihat pohon, dia suka tanam-tanam ya. Terus dia maju lagi ke pekarangan, jalan lagi, maju lagi sampai di pinggir jalan. Sebab di depan rumahnya tuh ada masih pohon-pohon, dia suka siram-siram. Tapi dia lihat ada kucing. Kucingnya mulai deket-deket dia, diusir, hus. Ya.
Kata mama saya, emang nih kucing bengal banget, katanya. Nakal banget deh katanya. Orang buka pintu pasti dia ada di depan pintu sudah. Jadi mama saya usir-usir, dia nggak mau pergi. Malah kaki mama saya itu karena pakai mulut nggak bisa, mama saya pakai kaki, hus hus. Dia kira jejak bercanda tuh kucing. Singkat kata, kucing itu masuk di bawah dasternya mama saya. Saking geliknya dia lupa kaki kanan itu pernah dioperasi, bonggol. Ini bukan bonggol, pinggul ya. Pinggulnya itu masih ada pennya. Dia lupa, dia tendang kucing itu dengan kaki yang memang sakit, sehingga dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Karena dia ingat kakinya itu ada pennya, dia tahan dengan tangan kanannya. Supaya jangan kena benturan, takutnya patah lagi pennya. Repot kan? Dia tahan. Karena dia tahan pakai tangan kanannya, alhasil tangan kanannya yang patah. Maklum udah umur ya, rapuh mungkin ya, patah. Jadi waktu itu saya dikasih kabar sama adik saya, ini mama jatuh nih. Oh iya, saya langsung ke rumah mama saya lihat tuh mulai bengkak. Terus suami saya bilang, ini patah. Jangan bilang-bilang patah dulu, saya bilang gitu. Ntar dia dengar makin dia ini. Bengkak, memang sudah bengkak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit bukan makin kempes, makin kayak sayap ayam. Bengkok dan bengkaknya sampai tinggi. Langsung di ronsen. Jadi setiap ayam datang dia nyanyi. Sampai dia angkat tangan dia lupa tangannya yang ini lagi sakit. Tetap aja dia bisa lihat di YouTube, dipasangin YouTube di rumah sakit, lagu rohani dia bisa ikuti. Hari Minggu jam-jam sekitar jam 10:30 saya masih ada di tempat pelayanan. Rupanya mama saya tuh kolek. Maka dia minta dengan warna hitam, dia pun DAB dengan warna hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Saya waktu itu rupanya adik saya terpukul karena saya silent ya di ibadah. Setelah saya buka nggak lama lagi langsung video call. Jadi saya lihat posisi mama saya kayak apa waktu itu. Nggak ingat orang. Dan yang ada dari mulutnya itu keluar kotoran. Keluar kotoran terus. Langsung saya lari di atas jemaat saya. Antar sama saya aja naik motor. Gak ada helm, tendang aja. Tante yang penting pegangan keras. Memang tuh jemaat saya membalap depannya dulunya. Bayangkan dari Penokelan sampai ke rumah sakit Geraha mungkin sekitar 10 menit. Sedang, Pak ini jalur busway nanti kita ditangkap. Tante tenang aja, tante berdoa aja lagi. Sampai saya salah. Dan benar, saya panggil mama saya sudah nggak bisa mengenalin orang. Mulutnya terus nyembur. Kita panggil dokter segala macam. Akhirnya langsung ditangani oleh pihak dokter, tapi saya pun berdoa, Tuhan kasih kesempatan mama saya, dan dia bisa tenang. Setelah alat-alat itu nempel lagi di badan dia, dikasih suntikan segala macam, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, tenang mama saya. Tapi dia masih nggak bisa kenalin orang, jadi masuk ke ruang HCU supaya dapat dipantau. Di HCU makin kacau ngomongnya. Makin kacau, dia bilang ketemu sama si A, si B yang udah ALM, almarhum. Saya makin getir, oh Tuhan, jangan Tuhan, kita kayaknya belum siap ditinggalin mama sakit, ditinggalin mama. Ya. Jadi saya ajak ngomong terus. Dan dia ngomong tuh di ruang HCU, ada orang ini, ada orang itu, sampai dia bisa bahasa Mandarin ya. Dia suruh adik saya keluarkan uang, kasih tuh perawat. Saya bilang adik saya, apa Cik? Ini adik saya, mama suruh kasih duit tuh ke perawat-perawat. Udah bilang aja iya, saya bilang gitu. Iya mah, udah. Terus dia ngacak sekali, karena di situ alat juga cukup berisik ya, yang yang hidupnya udah kembang kepis. Mama saya makin berisik amat jadi katanya, saya pindahin mama nggak bisa tidur, ini berisik sekali. Akhirnya atas persetujuan dari dokter juga yang menangani, ya
karena kondisinya sudah sedikit stabil, dipindahkan mama saya. Singkat cerita, saya tanya mama saya. Setelah dia sadar, saya tanya mama saya, "Mama ingat gak kejadiannya apa?" Enggak. Tapi yang mama ingat cuma satu. Mama dibawa ke satu tempat yang gelap. Dan di situ ada orang yang paksa mama. Yang paksa mama untuk diam, ikutin maunya dia. Tapi mama lawan, "Nggak mau, dalam nama Yesus, saya nggak mau. Saya punya Tuhan, saya punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya nggak mau." Terus, pokoknya kamu nggak bisa minta pertolongan. Dalam dialognya katanya gitu. "Enggak, anak saya pendeta, nanti saya panggil anak saya. Dia pasti lepasin saya." Terus ujung-ujungnya apa? Kata mama saya, setelah itu dia lewat, mama dibawa ke tempat yang terhambat. Jadi setelah saya renungkan, saya berobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Itu namanya lembah kekelaman. Yang pada waktu itu sebenarnya antara hidup dan mati mama saya. Tapi karena punya iman yang kuat, dia bilang, "Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti lepaskan saya. Kamu jangan main-main dengan Tuhan saya." Akhirnya mama saya terlepas. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu pengalaman iman itu mama gak bisa lupa. Sampai kapanpun sudah mama gak bisa lupa. Jadi kalau kita punya iman yang kuat, seolah-olah orang tua sekarang kan, apalagi yang udah lanjut, ya dia ngerti firman sampai sejauh mana sih? Nggak perlu lah untuk ikutin firman sampai detail. Enggak, yang perlu aja kan dia punya iman yang kuat, hati yang dekat kepada Tuhan. Sampai ada orang mau masuk ke ruangannya, biasa suka banyak orang yang berdoa ya di rumah sakit. Ditanya, "Kamu mau doain saya?" "Iya tante." "Doanya dalam nama Yesus gak?" "Kalau nggak dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak mau." "Oh iya tante, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus." "Ya saya mau." Sampai sebegitu, saya aja yang dengar sempat ngeri. Maksudnya, ampun nih mama ngomongin ini tajam amat, kita tersinggung atau apa. Tapi enggak, saudara. Inilah, ada waktu-waktunya kita berperang. Diri kita sendiri loh, gak ada yang bisa tolong. Gak ada yang bisa tolong. Diri kita sendiri yang benar-benar berjuang, berperang dengan segala situasi yang terjadi. Baik itu dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan yang tidak nyata. Jadi saya bersyukur pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita semua juga, anaknya juga sampai ke cucunya semakin lihat tuh. Manggilnya kan emak ya. Dia tuh emak luar biasa imannya. Dia bisa lagi kembali dengan normal. Dan hari ini pun dia luar biasa sehat. Tadi pagi saya tengokin, dia sudah bisa jalan berapa langkah. Aduh mas, semangat saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, janganlah pernah kita menjauh. Hati yang teguh Tuhan akan jagai dengan damai sejahtera. Apapun boleh terjadi, apapun boleh kita alami, tapi biar dengan ketenangan. Dengan ketenangan. Kalau ada masalah apapun, belajar, Tuhan tolong saya untuk saya tenang. Tidak panik, tidak gerasa gerusuk, sehingga kita mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak. Puji nama Tuhan. Inilah yang saya bisa bagi. Mari kita datang dulu